Kasus hukum yang menjerat nama Indra Kesuma alias Indra Kents terkait dugaan penipuan investasi trading binary option kini menemui babak baru. Ya, setelah Direktorat Tindak Pidana Ekonomi Khusus Bareskrim Polri telah merampungkan berkas penyidikan kasus atas tersangka Indra Kents hingga telah menyerahkan berkas perkara tersebut ke Kejaksaan Agung, tepatnya sejak 6 April lalu. Kini, polisi pun telah menetapkan tunangan dari Indra Kents, yakni Vanessa Kong. Kemudian calon mertuanya, Rudianto Pei, juga sang adik kandung Indra, Natania Kesuma, resmi menjadi tersangka dalam pusaran kasusnya. Lantas, seperti apakah kebenaran dari Vanessa Kong yang diduga sembunyikan sejumlah aliran dana dari Indra Kents? Jadi kami juga sudah mendapatkan surat ya dari pihak kepolisian ya, berdasarkan surat tanggal 4 ya kemarin 4 terkait dengan SPDP ke Kejaksaan Agung. Jadi di situ ditetapkan bukan hanya Vanessa Kong saja ya, Pak Rudi Yanto ayahnya ya, Vanessa Kong dan Natania adiknya Indra Kents, seperti itu. Saya melihatnya begini ya, dalam pemeriksaan yang sudah ada, ini kan kita pemeriksaan maraton ya, seluruh anggota keluarganya Indra Kents, anggota keluarganya Vanessa dimintai keterangan. Dan juga memang tanggal 17 Maret ya, penyidik telah membekukan rekening-rekening mereka seperti itu. Itu pun tanpa pemberitahuan terlebih dahulu kenapa dan sebagainya, tapi memang itu kewenangan penyidik oleh PPATK melakukan pembukuan terkait dengan rekening-rekening bank yang ada. Saya melihatnya dalam konstruksi aliran dana dari Indra Kents terdapat memang adanya transaksi, tapi memang transaksi tersebut tentunya dapat dipertanggungjawabkan, yaitu contoh untuk kepentingan Indra Kents ya. Jadi Indra Kents minta tolong ke Vanessa, tolong dong ini buat giveaway, buat untuk bayar ini, bayar itu. Kebetulan Vanessa bayar terlebih dahulu dan diganti oleh Indra Kents. Hal seperti itulah yang wajar. Akan tapi tidak terkait dengan pemberian yang dulu diinformasikan yang 2M itu tidak ada, seperti itu. Itu pertama. Terus kedua terkait dengan transaksi penggunaan rekeningnya Vanessa juga ya untuk mengambil satu uang cash yang dahulu memang pernah dilakukan. Akan tapi itu seluruhnya untuk kepentingan Indra Kents. Tidak ada namanya uang aliran dana placement sebagaimana yang dinyatakan dalam pasal 5 TPPU menempatkan ya uang yang diduga hasil kejahatan ya, seperti itu. Jadi seluruh transaksi yang ada dalam mutasi rekening itu jelas, sangat jelas sekali itu kepentingan Indra Kents. Ada beberapa untuk jajan bersama, lain-lain hal itu sudah disampaikan sedemikian rupa. Itu Vanessa ya. Kalau untuk Pak Rudi sendiri, tentunya Pak Rudi memang dari dulu terkenal ya, dia pengusaha, kontraktor ya, pemilik showroom mobil ya di Jakarta, di Medan, yang memang cukup besar sekali dan berbagai macam bisnis usahanya. Seperti itu. Dan ada beberapa memang aliran dana ke Pak Rudi, yaitu untuk pembelian uang dolar untuk kebutuhan Indra waktu itu jalan-jalan. Bahkan memang Pak Rudi memang memiliki stok uang ya untuk mempercepat Indra memakai uangnya Pak Rudi. Dan ada beberapa lagi transaksi terkait dengan untuk renovasi rumahnya Ika. Ya, seperti itu, pembangunan rumahnya Ika, tentunya yang sudah dilakukan pembayaran terlebih dahulu oleh Pak Rudi dan itu diganti oleh Ika. Sejumlah aliran dana yang disembunyikan mungkin itu sangat spesifik sekali ya. Kalau menyembunyikan dalam BAP-nya, jadi begini, Natania itu di BAP itu tanggal 31 Maret. Vanessa di BAP sendiri tanggal 5 ya. Pak
Pak Rudi di BAP tanggal 6. Seperti itu. Kalau menyembunyikan, tentunya polisi harus penyidik khususnya di sini harus mengetahui terlebih dahulu menyembunyikan sejumlah uang di mana dan kemana dan sekarang berada di mana, seperti itu. Saat ini yang sudah kita klarifikasikan kepada penyidik, seluruh transaksi keuangan sudah kita buka semuanya dan declare. Bahkan Vanessa sendiri sudah menyatakan kalau memang penyidik mau, ya memang dan diinginkan, ya saya kembalikan semua apa yang sudah Indra Kents berikan. Nggak ada masalah untuk itu. Saudara Ika ini telah melanggar pasal 45 seperti yang saya sampaikan kemarin, pasal 45 ayat 1 junto pasal 28 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang ITE, Informasi Teknologi, kemudian pasal 378 tentang penipuan dan Undang-Undang Nomor 8 2010 tentang pencegahan pemberantasan TPPU. Jadi 3 undang-undang ini yang telah dilanggar oleh saudara Ika. Bahwa kami sudah memeriksa saksi 64 orang kurang lebih. Kemudian ada 40 korban. 40 korban dengan kerugian kurang lebih 44 miliar rupiah. Dan ini dimungkinkan masih akan terus bertambah. Karena kami sudah membuka hotline terkait dengan korban-korban binomo ini. Ya, ketiga orang terdekat Indra Kents itu tentunya menambah banyak daftar tersangka dalam kasus ini, di mana kini totalnya menjadi 7 orang. Mengingat Vanessa Kong telah ditetapkan sebagai tersangka sejak 4 April 2022 yang lalu. Lantas, seperti apa keterlibatan Vanessa Kong dalam peran bersama Indra Kents sampai-sampai penyidik menjadikan Vanessa sebagai tersangka? Dan seperti apa pula persiapan Vanessa Kong yang dijadwalkan pada 14 April 2022 mendatang akan kembali mendatangi Bareskrim Polri usai ditetapkan sebagai tersangka? Ini yang saya ingin garis bawahi juga. Transaksi pada umumnya hanya transaksi biasa, kebutuhan, lifestyle, giveaway, seperti itu. Hanya transaksi seperti itu. Ada memang transaksi di di akun Indodax segala macam, akan tapi dikasihkan keterangan ke kami pada saat saya komunikasi juga sama Vanessa dan Natania khususnya. Ya, Indra Kents membuatkan akun Indodax Vanessa dan Natania. Akan tapi mereka memang tidak menggunakan. Mereka tidak paham juga. Mereka hanya paham dunia kripto dan lain-lain sejak Indra masuk dalam hidupannya Vanessa, seperti itu. Mungkin penyidik menduga bahwa di sini Vanessa mencoba untuk menyimpan uang-uangnya Indra, seperti itu. Ya, saya tegaskan dalam hal ini sama sekali tidak ada. Bisa dicek. Indodax kan sudah terdaftar di Bapepti, seluruh transaksinya bisa dilihat, direcord. Tentunya bisa dikonfirmasi juga ke pihak Indodax-nya juga. Sudah ada surat panggilan untuk Vanessa tanggal 14 April, tentunya sebagai warga negara Indonesia yang baik, ya tentunya dia akan mematuhi panggilan itu. Quote and quote, bahasa menyerahkan diri itu sangat tidak nyaman didengar telinga. Jadi dalam hal ini tentunya ada panggilan, ya kita patuhi tentunya, bukan masalah menyerahkan diri. Kemarin pun kita pada saat minggu kemarin pun Vanessa pun sudah datang ya untuk memberikan keterangan. Tidak mengaku, kami penyidik tidak mengejar itu, kami mengejar alat bukti lain ya. Masih ada keterangan saksi, kemudian data-data, karena memang pengakuan dari tersangka itu tidak ada nilai dalam hal penyidikan. Ya, silakan berkelit ataupun apa itu haknya dari tersangka, dan hak dan kewenangan kami adalah untuk membuktikan itu semua. Demikian.